Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini kita akan ngelanjutin breakdown episode terakhir, final episode season pertama dari seri animasi Marvel Your Friendly Neighborhood Spider-Man, episode ke-10. Jadi ngelanjutin breakdown episode 9 kemarin yang bisa kalian tonton di video terpisah ya guys. Gila sih, episode ke-10 kali ini mind blowing banget ya. Ada plot twist besar banget dan juga terjadinya time looping dari permainan waktu Time Stone Doctor Strange yang akhirnya mempengaruhi banyak kehidupan yang berbeda, menciptakan alternatif timeline dan alternatif varian dari Spider-Man Peter Parker. Wow, oke, langsung aja kita bahas guys. Yang belum join grup spoiler Telegram segera join dan juga follow Instagram, TikTok Jokasta ya. Oke, langsung aja kita breakdown episode terakhir, final episode ke-10 Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Here we go. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana watak asli yang jahat Norman Osborn pun terungkap di sini, mengambil manfaat daripada Spider-Man Peter Parker guys. Ia ternyata mengambil darah Peter Parker untuk mencipta dan mereplikasi DNA genetik Spider-Man ke hewan-hewan laba-laba asli agar bisa menciptakan orang-orang yang memiliki kekuatan super yang sama dengan Peter Parker. Sebenarnya, kalau di versi film, baik itu film Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield maupun Tom Holland, mereplikasi laba-laba super ini itu memang bisa guys. Tetapi nggak semua orang yang digigit oleh laba-laba super tersebut menjadi Spider-Man, karena kunci dari genetiknya itu adalah only genetiknya Peter Parker. Jadi makanya ketika laba-laba super itu menggigit orang selain keluarga Peter Parker, itu kemungkinan ia akan mati besar ya guys. Kalau kalian nonton Spider-Man Andrew Garfield, terungkapkan bagaimana ayah dari Peter Parker itu mengambil semua project dan juga rahasia genetik dari pembuatan laba-laba super ini dengan kode rahasia genetik. Nah, kode rahasia genetiknya itu diperlukan darah dari keluarga Parker, ayahnya dan juga Peter, yang membuat sukses menjadi Spider-Man. Jadi intinya kalau bukan Peter Parker, ya orang gak akan pernah bisa jadi Spider-Man sekalipun ia digigit oleh si laba-laba super itu. Tetapi kalau di semesta ini berbeda ya. Sepertinya apa yang dilakukan Norman Osborn ini sukses karena ia pernah memperkenalkan Spider-Man versi Oscorp Corporation kepada Thaddeus Thunderbolt Ross di pertemuan malam itu, yaitu Jonathan Gallo guys, Spider-Man Oscorp Ricochet yang dulu pernah aku bahas. Nah, mungkin Jonathan Gallo mendapatkan kekuatannya dari si laba-laba spider ini. Bisa aja sih kayak itu. Kembali ke Rockford T. Bells High School, di sini kelihatan bahwa anggota football dari sekolah ini kehilangan banget sosok Lonnie Lincoln. Dan di pelajaran pertama harusnya persentase dari tugas project kelasnya Peter Parker itu dimulai. Tapi ternyata Peter masih beraksi ya guys untuk mengalahkan para gangster di sini. Nico pun berusaha menghubungi Harry Osborn untuk mengingatkan Peter bahwa di jam pertama ini ada persentase kelompok. Terlihat Pearl di sini sudah sangat panik karena Peter terlihat tidak datang ke sekolah. Nico pun berusaha untuk menyelamatkan Peter dengan mengajukan dirinya persentase duluan. Nico pun di sini berhasil mengulur waktu dan akhirnya ketika kelompok Pearl maju untuk persentase, Peter Parker masih punya waktu untuk datang guys. Bersama dengan teman satu kelompok mereka si Emma yang juga memiliki kompetensi yang sama dengan mereka. Walaupun project mereka agak hancur marketnya, tetapi mereka berhasil. Terlihat Peter Parker melanjutkan program magangnya di Oscorp. Dan terlihat juga Amadeus Cho yang sombong dengan IPK-nya ya teman-teman. Berita pun terlihat di televisi memberitakan kepahlawanan dari Peter Parker atau Spider-Man yang berhasil menggagalkan para kriminal dan membela orang-orang yang tak berdaya gitu ya. Norman Osborn pun datang ke kelompok anak magang dan mengajak mereka semua untuk melihat sebuah project buatan dari anak-anak magang ini, yang project ini memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Terlihat di sini ternyata Norman Osborn itu hendak eksplorasi pembukaan portal ke luar angkasa. Kelihatan di sini ada banyak titik jump point ya teman-teman, yang berbentuk segi 6 heksagon gitu. Nah, ini kan adalah bentuk jump point atau titik lompatan dari para superhero kosmik luar angkasa di MCU ya guys. Nah, jadi ini nih yang mau dieksplor oleh Norman Osborn menggunakan project-project anak magang yang genius ini guys. Jenny yang pintar membuat algoritma penembusan kuantum serta rekayasa mesin dari yang dibuat Amadeus, serta bagaimana project yang dibuat Asha membantu untuk mengeksplorasi titik-titik lokasi dari luar angkasa untuk membuka portal jump point itu. Wajah mereka terlihat panik di sini karena mereka nggak nyangka Norman Osborn akan berbuat sejauh ini dengan project-project anak-anak magang genius ini, hingga membuat sebuah gerbang portal yang sangat besar gitu. Dr. Carla pun di sini terkejut karena ia tidak tahu tentang project ini.
ambisi dan cita-cita tak terbendung Norman Osborn. Ia ingin bisa memindahkan materi secara instan dan mereplikasi kekuatan seperti Thor dan para Chitauri yang bisa membuka portal gitu, sehingga sumber daya tak terbatas antar galaksi itu bisa ia dapatkan dengan cara yang sangat singkat. Semuanya panik kecuali si Amadeus Cho ya teman-teman. Emang Amadeus Cho ini kelihatan banget kayak nggak pedulian gitu sih orang. Norman Osborn berusaha untuk mendapatkan kekuatan yang berbeda dari teknologi yang pernah dipakai di bumi. Serangan pasukan Thanos Chitauri di New York, kedatangan Thor dari Asgardian ke planet bumi, serta serangan dari seorang dokter aneh di Midtown High School, merujuk ke Doctor Strange. Mereka semua masih terlihat panik. Norman Osborn berusaha mendapatkan dukungan dari Peter Parker. Terlihat Peter juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Norman Osborn. Segera Norman meminta Dr. Whitman untuk melakukan demonstrasi pembukaan portal gitu. Asha pun terkejut karena tidak boleh membuka portal asal-asalan tanpa mengetahui dan eksplorasi. Tetapi Norman sudah dikuasai oleh ego dan ambisinya. Terlihat portal sihir Eldritch Magic. Dr. Strange pun terbuka dan keluar dari sana. Dr. Strange yang memperingatkan apa yang dilakukan oleh Norman Osborn ini berbahaya dan bisa menciptakan konflik yang besar. Namun Norman Osborn masih bebal ya teman-teman, dan malah berusaha untuk membuat orang-orang benci dengan Dr. Strange dan memfitnahnya. Ia segera menyerang Dr. Strange dengan senjata supersonik itu, membuat Dr. Strange terjatuh gitu ya teman-teman. Segera Norman Osborn membuka portal tersebut. Dan ternyata portal itu membuka ke suatu dimensi atau planet yang dimana ternyata keluar dari sana monster simbiot yang kita lihat di awal episode pertama guys. Ternyata ini adalah home base planet dari para simbiot tersebut, tapi ini kelihatannya bukan kelintar ya. Jadi hanya sejenis simbiot saja. Dr. Strange pun berusaha untuk menghentikan monster simbiot ini yang menyerang mereka semua guys. Tetapi monster itu terlalu kuat ya teman-teman. Semua lari panik ketakutan karena hendak diserang oleh monster itu. Peter segera mengenakan kostum Spider-Man-nya dan membantu Dr. Strange. Portal pun tiba-tiba tertutup karena daya yang memberi tenaga mesin tersebut terlepas ya teman-teman koneksinya. Peter menyelamatkan Dr. Whitman di sini yang hampir dimakan oleh monster simbiot. Peter pun dilempar menembus dinding tempat dari para eksperimen hewan itu dikurung. Dan salah satunya eksperimen dari laba-laba super dari darahnya Peter Parker itu ya teman-teman, yang berwarna biru hitam itu guys. Nah ini nih yang keren banget ya, terjadi time loop di sini. Peter pun juga di sini menyelamatkan Norman Osborn yang juga diserang oleh monster simbiot. Akhirnya Peter Parker dan Dr. Strange bekerja sama, work in team together untuk menyelamatkan Oscorp dan mengembalikan kembali si monster ini ke dunia asalnya. Dr. Strange membuka portal ke Dark Dimension untuk mengurung monster ini. Tetapi tanpa sengaja Peter malah ikut masuk guys. Jadi nggak jadi dikurung di Dark Dimension. Wow, Dark Dimension lagi ya teman-teman. Setelah terakhir kita lihat di film Doctor Strange yang pertama 2016. Duet pertarungan dan kerjasama tim Dr. Strange dan Peter Parker di sini keren banget. Aku suka banget sih adegan pertarungannya. Tidak ada cara lain ya. Ia harus kembali ke rumah asalnya. Dr. Strange membuat sebuah kubah sihir untuk menahan si monster itu, memberikan waktu ke Peter Parker untuk mengaktifkan lagi portal. Terlihat di sini Peter sangat kesusahan karena beberapa dari teknologi udah agak hancur ya guys. Monster simbiot itu berhasil terlepas dari belenggu sihir Dr. Strange. Dr. Strange pun menggunakan Eye of Agamotto Time Stone untuk merewind apa yang dilakukan oleh monster tersebut ya teman-teman. Hal ini berhasil, monster tersebut kembali ke titik awal ia hendak menyerang Spider-Man. Peter yang melihat Dr. Strange mempermainkan waktu pun terkejut di sini. Peter Parker pun di sini menyadari bahwa kemunculan Dr. Strange dan monster ini benar-benar kayak deja vu beberapa waktu yang lalu ketika ia melihat Dr. Strange dan monster ini menghancurkan Midtown High School dan membuatnya pada hari itu tergigit laba-laba radioaktif, laba-laba beracun tersebut ya teman-teman. Di sini yang plot twistnya akibat permainan waktu Dr. Strange. Dr. Strange membuka portal biasa awalnya untuk mengajak monster itu jalan-jalan dan memberikan waktu kepada Peter Parker. Tetapi monster itu malah menyerang Eye of Agamotto Time Stone-nya Dr. Strange, membuat portal yang terbuka bukan portal biasa, tetapi portal waktu. Terlihat portalnya dikuasai oleh kekuatan sihir berwarna hijau gitu ya dari Time Stone, mengirim kembali Dr. Strange dan monster tersebut ke beberapa bulan yang lalu ketika
ketika awal Peter Parker memulai masa orientasinya di Midtown High School. Nah, ini akhirnya nyambung ke scene di episode pertama. Nah, di sini ya teman-teman, yang keren dan plot twist banget dari sini, ternyata Peter Parker itu tergigit dari laba-laba yang merupakan eksperimen dari Oscorp Corporation menggunakan darahnya sendiri, darah versi dirinya, alternate timeline dan alternate version dari dirinya di masa depan. Dan ini menciptakan kejadian yang terus-menerus berulang terjadi yang disebut dengan time loop. Kalau kalian nonton breakdown aku Loki season kedua, pasti udah paham lah dengan konsep time loop dan konsep kejadian terus-menerus yang terjadi ini. Terlihat Doctor Strange ini menyerang monster tersebut di masa orientasi hari pertama Midtown High School. Jadi sama adegannya ya teman-teman dengan episode pertama, di mana Doctor Strange berhasil menangkap monster dan pergi menuju portal. Sesaat sebelum portal tertutup, laba-laba beracun radioaktif yang tadi kabur karena terkena dari ruangan Oscorp Corporation itu malah masuk ke timeline yang berbeda dan menggigit Peter Parker versi ini. Nah, jadi ini aku suka banget ya. Time loop kayak gini pernah terjadi di Loki season kedua ketika Miss Minute itu memberikan buku TVA yang diciptakan oleh Ouroboros kepada Victor Timely atau versi Nathaniel Richard, versi He Who Remains, versi Kang, sebelum ia mempelajari tentang teknologi ini ketika masih kecil, melewati Ravenna Renslayer. Nah, ini terus terjadi. Nah, time loop ini terus terjadi hingga akhirnya Loki dan Sylvie berhasil mematahkan time loop dan membuat Loki menghentikan Miss Minute yang memberikan buku tersebut kepada versi kecil Victor Timely, menghentikannya menjadi He Who Remains dan membuat Loki menjadi final God of Multiverse, God of Stories. Aku pernah bahas ya tentang time loop ini ya. Jadi sepertinya aku gak usah jelasin terlalu detail lagi ya. Intinya ini adalah kejadian yang terus menerus terjadi dengan kejadian yang sama terhubung satu dengan yang lainnya, masa depan, masa sekarang, dan masa lalu. Peter pun berhasil membuka portal itu untuk mengembalikan monster ke wilayahnya. Tetapi ternyata monster simbiot lain itu malah berusaha keluar dari portal itu. Tetapi dengan kolaborasi kekuatan Doctor Strange dan juga Peter Parker, mereka berhasil mengembalikan lagi monster tersebut ke rumah asalnya guys. Dan akhirnya mereka berdua pun sukses mengalahkan monster dan menutup portal untuk selama-lamanya. Terjadi kerusakan yang besar banget di Oscorp Corporation terkait kejadian tragedi ini. Tetapi tanpa disadari mereka berdua, sedikit simbiot terjatuh ya teman-teman di tempat pertarungan. Esok paginya berita dipenuhi dengan Oscorp Corporation dan kegagalan mereka terhadap eksperimen saintis dan ilmuwan itu. Bibi May menyuruh Peter untuk berhenti magang di Oscorp. Terlihat malamnya di sini Peter Parker bertemu dengan Doctor Strange dan berkata bahwa Doctor Strange mempermainkan waktu karena dirinya melihat kejadian yang sama beberapa waktu yang lalu di Midtown High School. Di sini Peter Parker dan juga Doctor Strange sedang memandang Midtown High School yang masih dalam renovasi ya guys. Doctor Strange mengakui kepada Peter bahwa ia memang mempermainkan waktu dan ia nggak tahu ada berapa banyak kehidupan, makhluk, orang-orang dan timeline yang akhirnya malah berubah akibat kesalahannya tersebut. Ia adalah salah satunya karena pada hari itu ia menjadi Spider-Man. Tetapi itu adalah hal terbaik dalam hidupnya karena ia bisa membantu banyak orang. Sepertinya Doctor Strange di sini mengetahui ya apa yang akan terjadi dan apa yang akan datang di masa depan, ancaman multiverse lainnya. Peter pun bertanya tentang masa depan kepada Doctor Strange, tetapi ia tidak bisa memberitahukan masa depan yang akan terjadi. Namun ia memberikan saran dan advice kepada Peter bahwa Peter sudah siap. Akhirnya Doctor Strange pun pergi dan memasuki portal Eldritch Magic-nya. Terlihat di semesta atau Earth ini, The Watcher itu juga mengawasi semesta dari Peter Parker versi ini guys. Wah gila sih, keren banget episode terakhir ini ya. Semuanya terangkum dengan sangat baik ya guys. Terlihat Norman Osborn itu memasuki TKP Police Line, tempat kejadian perkara. Dan ternyata ia melihat simbiot berwarna hitam itu. Nah, aku nggak tahu apakah dia ambil atau ia yang terkontaminasi simbiot ya guys. Kembali ke scene Harry Osborn. Di sini Harry Osborn berusaha untuk menghubungi orang-orang jenius termasuk Peter Parker, Amadeus Cho, Nico Minoru, Asha, John, Amadeus Cho, dan orang-orang penting dan orang-orang jenius lainnya untuk gabung ke perkumpulannya yang bernama WEB, singkatan dari Worldwide Engineering Brigade. Amadeus Cho yang menerima pesan itu malah menghapusnya ya. Memang sifatnya si Amadeus
Amadeus Cho ini jelek banget, tetapi dia masih jadi Oscorp Engineering di sini. Jane mendapatkan pesan tersebut dari Harry Osborn. Jane di sini bertemu dengan Matt Murdock atau Daredevil guys, dan Daredevil memanggilnya Phineas. Jadi memang ia merupakan hero ya seperti di komik Marvel, dan terlihat Jane itu memang sudah menjadi vigilante sama seperti Matt Murdock, Daredevil. Mereka bekerja sama untuk menjadi vigilante di malam hari. Phineas di sini juga memiliki komik kostum akuratnya berwarna hitam putih gitu ya guys. Keren banget sih ini. Daredevil dan Phineas bersama-sama menjadi vigilante. Terlihat di sini Lonnie Lincoln juga mendapatkan pesan dari Harry Osborn, dan tangannya perlahan jadi kayak berwarna putih gitu ya guys, mengikuti versi komiknya yang dimana memang Tombstone atau Lonnie Lincoln itu adalah seorang albino. Tetapi di sini ia mulai menjadi putih karena ia mendapatkan kekuatan setelah terkontaminasi gas dari Dr. Otto Octavius itu. Lonnie Lincoln pun terlihat meninggalkan sekolahnya dan menjadi pemimpin dari gangster Big Donnie. Terlihat Nico Minoru di kamarnya mengcasting sihir dan spell dari kalung ajaibnya tersebut untuk berkomunikasi dengan ibunya yang ternyata sudah meninggal. Terlihat di sini bahwa Nico Minoru memang bisa menguasai kekuatan sihir ya teman-teman. Wow, keren banget. Dan Dr. Otto Octavius di penjaranya memikirkan untuk membuat teknologi berikutnya untuk dirinya sendiri, lengan tentakelnya guys. Dan yang mind blowing banget di scene terakhir final episode, ternyata Bibi May mengunjungi ayah Peter Parker yang belum mati di penjara. Jadi mungkin di semesta ini ayah Peter Parker adalah kriminal ya guys, dan kayak di penjara gitu. Dan akhirnya episode ke-10 Your Friendly Neighborhood Spider-Man pun berakhir. Ditutup dengan Spider-Man Peter Parker yang berayun di kota New York dengan bebas dan free ya guys. Wah gila, keren banget ya teman-teman. Episode terakhir Spider-Man ini benar-benar plot twist dan menurut aku menghibur banget. Dan kalau aku kasih rating keseluruhan Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini 7,9 out of 10, oke banget. Cuman memang untuk animasi pertarungannya masih kaku banget ya guys. Tapi kalau dari segi cerita sangat menghibur dan plot twist. Tulis di kolom komentar pendapat kalian, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.